Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Akbar CK. Alhamdulillah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat perlahan mulai pulih dari bencana. Jalan-jalan, akses sudah mulai terhubung. Jadi logistik, bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita dari provinsi lain dan juga dari pemerintah itu sudah mulai tersalurkan. Itu artinya apa? Pemerintah itu hadir untuk masyarakat, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya, jadi ini mematahkan semua narasi-narasi sesat para pembenci yang tidak ingin Indonesia ini baik-baik saja. Itu mereka hanya ingin memprovokasi, ya, bagi mereka pembenci yang tidak ingin Indonesia ini baik-baik saja. Nah, bagi kalian yang mengatakan Presiden Prabowo, Mas Wapres Gibran itu pencitraan, ya, meninjau ke lokasi bencana, divideokan, didokumentasi, difoto. Nah, wajar aja. Mereka itu pejabat publik, butuh yang namanya dokumentasi, ya. Itulah bukti kalau mereka itu bekerja dan hadir untuk rakyatnya. Nanti kalau nggak ada dokumentasi, ya nanti dibilang pemimpin nggak hadir untuk rakyatnya. Beda halnya dengan oknum yang memanfaatkan situasi bencana ini untuk panggung politiknya. Mereka pejabat publik bukan, ya kan? Ngejabat enggak, ini sibuk foto-foto di situasi di lokasi bencana, divideokan, sok-sok ngobrol dengan warga, tetapi menarasikan, yang memprovokasi, yang mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Ya, tahulah siapa, teman-teman, ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Roy Suryo lagi-lagi berbohong, ngaku sudah jadi fotografer itu selama 50 tahun, padahal usianya baru 57 tahun pada saat ini. Nauzubillah. Rela berbohong demi menjatuhkan Pak Joko Widodo. Nah, ya, ini ada yang menarik juga nih. Pak Jokowi akan memaafkan para tersangka kecuali 3 orang ini. Siapa 3 orang ini? Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Dan di video terakhir, Refly Harun merasa sok paling mengerti tentang hukum. Akhirnya diskakmat oleh penasihat Kapolri Pak Arianto dan dipermalukan oleh pengacara Pak Joko Widodo, Rifai. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Sebagai ijazah milik Joko Widodo. Tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman saya sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun, sudah lebih dari 50 tahun. Pengalaman saya sebagai fotografer itu mungkin sudah lebih dari 50 tahun. Presiden ke-7 Jokowi menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Namun terdapat 3 nama yang tidak mau dimaafkan, yakni Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond Sianipar. 3 orang tersebut dianggap sudah melampaui batas wajar dan tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi, Presiden Jalan Perubahan, Willem Frans Ansanai, seusai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat 19 Desember. Willem mengatakan dalam diskusi 4 mata dengan Jokowi, Presiden ke-7 itu menegaskan bahwa dirinya bukan tipikal pemimpin pendendam, sehingga Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada sejumlah nama yang terseret dalam kasus tuduhan ijazah palsu. Pengampunan itu diberikan kepada mereka yang hanya sekedar terbawa arus. Tidak untuk Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. 12 tahun menanti Anda. Itu. Jadi kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat, tapi caranya ada. Caranya itu dengan cara harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenaknya sendiri. Kalau semua itu dibiarkan seenaknya sendiri kan rusak negara ini gitu. Dan negara itu rusaknya itu bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara ini kacau. Pak Arianto ini tidak ahli konstitusi. Yang ahli konstitusi itu saya, ya. Iya, Anda nggak ahli, tapi nggak ahli pidana kan. Baik, Bapak-bapak, kami sudah dapat poinnya. Itu penerangannya menyesatkan, itu yang saya tidak bisa terima. Baik, terima kasih. Tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. Oke.
310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Oke, Karena kita bisa sangkal semua itu. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini masih mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, itu tahapan biasa, Pak. Jadi seorang tersangka itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima. Dia merasa bahwa haknya itu dilanggar. Itu sudah biasa itu, Pak. Tapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan. Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 itu ya. 1 dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dokumen digital. Kalau sekarang tambahnya itu. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan ada LP. Tapi kalau ada 2, Pak Arianto, dia ya langsung bisa. Baik, tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor. Itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan. Kalau yang namanya Pak Roy sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, sudah dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka. Iya, sudah. Kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi. Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Dan mereka yang RRT itu 6 pasal tersebut memadai, sudah jelas, sudah tegas. Saya mengatakan pasal-pasal tersebut nggak jelas. Bahkan saya mengatakan sontoloyo dalam beberapa kesempatan. Saya bisa tunjukkan sontoloyonya di mana. Nah, jadi ini kan kita berargumentasi, bukan kita bicara tentang soal klasik. Wah, kalau tersangka pasti ngomongnya begitu. Enggak begitu dong, Pak Arianto. Dengarkan dulu argumentasinya apa, ya kan? Dengan saya kan, Pak. Nah, jadi argumentasi yang kita bangun apa? Makanya Anda tanya, kenapa 6 pasal itu kita anggap sontoloyo atau tidak memadai, tidak adequate untuk dikenakan kepada RRT. RRT sekali lagi ya, Roy RRT ya. Saya ingin tanyakan ke Bung Rifai bahwa 6 pasal yang kemudian disangkakan kepada RRT ini disebut sontoloyo. Tapi tahan dulu. Yang kami laporkan ini 5 pasal, bukan 6 pasal ya. Yaitu 310, 311, 27A, 32 dan 35. Sementara 310 dan 311 itu sebenarnya rujukannya ke 27A. Karena di 27A lah 2 pasal itu masuk karena ini spesifik dilakukan di sosial media. Ya. Lalu mengenai 32, 35 ini sebenarnya clear sekali, sebagaimana pemirsa juga ketahui bahwa sejak Januari sampai April, Bang Roy Suryo, Rismon khususnya ya, melakukan atraksi IT di sejumlah media, termasuk sosial media ya, di mana beliau menggunakan berbagai aplikasi, ya, menguji seolah-olah ijazah digital dari Pak Jokowi dan menyatakan ijazah itu palsu. Nah, ini yang membuat khususnya Pak Jokowi merasa penasaran, kok bisa ijazah yang beliau dapatkan secara sah dari UGM setelah mengikuti 5 tahun kuliah, tahu-tahu dinyatakan ini menjadi palsu dengan sebuah aplikasi tertentu yang digunakan oleh mereka. Sehingga ini ingin didalami, kok bisa kemajuan teknologi mengubah sesuatu asli menjadi palsu. Ya, karena itu kita minta pihak penyidik untuk mendalami. Kembali lagi, ini kan persangkaan, pelaporan di awal bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti di drop, kami juga tidak keberatan. Tapi nyatanya sampai dengan kemarin terakhir penetapan tersangka, pasal ini hidup, bahkan dikuatkan juga oleh berbagai alat bukti, termasuk juga sejumlah ahli, ya, ahli digital forensik, ahli IT, ya. Jadi sejauh ini mungkin dugaan kami bahwa memang ada penggunaan, pengubahan, pemotongan data, lalu rekayasa IT itu terbukti adanya dalam konteks persangkaan, ya. Kembali lagi ini masih persangkaan, nanti akan diuji di pengadilan. Kami terbuka saja, silakan. Kemarin juga waktu digelar kami sampaikan, kalau memang alat bukti yang kuat ya lanjutkan, kalau tidak alat bukti yang tidak kuat ya di drop saja pasalnya. Tapi rupanya dari kesimpulan penyidik mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk tetap mencoba menguji pasal 32 dan 35. Karena ini bahaya sekali, Mas. Masyarakat itu kalau hanya sekedar dengan Pak Roy bicara palsu-palsu, mungkin orang bisa mengabaikan. Tapi pada saat digunakan satu atraksi IT, ini bisa masyarakat langsung terprovokasi, bahkan cenderung percaya. Ini sangat bahaya. Di era post ini penggunaan IT betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sampai merugikan atau mencemarkan. Coba saya bacakan pasalnya, ya. Saya ke Pak Arianto dulu ya. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, bahwa ini dipersoalkan adalah pasal 32, 35 dan penyidik ini dalam tanda kutip menyasar trio RRT, bukan yang pengupload. Apakah ini sudah tepat, Pak Arianto? Penyidik itu memasukkan pasal-pasal itu ya, itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, digital yang dikumpulkan yang ada 710 itu, dan kemudian keterangan daripada para pahdi
keterangan ahli yang mengatakan kalau begini ini masuk pasal ini apa tidak. Kemudian saksi-saksi yang lain yang menguatkan apakah bukti ini benar, bukti yang direkayasa apa tidak. Dari situlah kemudian ditetapkan bahwa itu pasalnya masuk, bukan penyidik yang menentukan, tapi dari semua ya alat bukti yang ada dikumpulkan, masuk, dihitung-hitung, oh dia lebih daripada 2, ya sudah jadi. Perkara itu nggak diakui, ya wajar saja. Seperti saya katakan ya, saya pengalaman penyidik itu ratusan bahkan ribuan kali kasus. Di setiap penyidikan kasus pasti tersangka maupun penasihat hukumnya menyatakan bahwa tersangkanya itu tidak bersalah. Itu sudah umum gitu. Nah, kalau ada kayak gitu, ya tinggal pra-peradilan saja. Gak susah itu Pak, ya gitu masih. Ya, kita tahu bahwa tidak ada hal yang rasional yang bisa menersangkakan RRT. Kan cuma dikatakan ada 700 bukti dan lain sebagainya. Seperti Pak Arianto bilang, tapi tolong tunjukkan tempus deliktinya mana, lokusnya mana, peristiwanya apa, nggak bisa. Dia main blanket aja, wah disatukan saja begitu. Nggak bisa begitu tindak pidana, nggak boleh pakai kalau dia kena dia juga kena kan. Nah, Nah, karena itu kita lihat kalau kita melakukan pra-peradilan, teman kita berdiskusi itu baru tadi. Ini bakal jebakan Batman, artinya it could be menjadi alat legitimacy bagi sebuah proses penyidikan yang unprofessional seperti ini. Artinya Anda ingin menyebut bahwa ketika mengajukan pra-peradilan sifatnya nanti akan tidak independen lembaga peradilan kita. Are you sure sudah independen right now? Saya balik tanya. Saya bertanyakan ke Pak Arianto. It's a challenge for you. Kita tuh negara hukum. Itulah memang instrumennya ya kayak gitu. Tapi kalau kemudian dengan asal-asalan ngomong apakah nggak benar, jadi kalau gitu kita nggak boleh memakai gitu. Saya pikir ini kalau yang berbicara gitu orang yang nggak ngerti hukum, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang bicara mengenai hukum itu namanya menyesatkan itu. Kalau itu pandangan saya kayak gitu Pak. Jadi negara hukum kita itu ya di dalam proses penyidikan itu kalau ada terjadi keberatan, curiga bahwa itu alat buktinya itu dimanipulasi dan sebagainya, satu-satunya jalan ya dia mengadu pada hakim bahwa ini nggak diperlakukan sebagai adil. Itu satu-satunya jalan. Ya, saya juga mengakui kalau memang betul, kita katakan betul. Tapi kalau banyak hal, gini, kita ini bicara kalau saya angkat lagi pada level konstitusi, kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan, negara yang menghukum seseorang yang berpendapat itu negara yang demokrasinya low level. Itu yang ingin saya katakan. Artinya argumentasi Anda ini apakah kental kaitannya dengan nuansa politis? Gini, hukum dan politik itu like a two side in one coin. Dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi kasus ini tidak mungkin kita hilangkan dari unsur-unsur non-hukumnya, non-yuridisnya. Itu udah pasti karena menyangkut seorang mantan penguasa yang still powerful until now. Itu kan masalahnya. Ini berhubungan sama Jokowi, bukan berhubungan sama Rifai aja. Saya ingin tanyakan langsung ke Bung Rifai bahwa kubu Bung Roy Suryo CS ataupun RRT ini meragukan proses hukum kita. Tanggapan Anda? Lagi kalau saya sih kebetulan juga kami advokat ya, sering juga mendampingi di posisi tersangka. Wajar-wajar saja ini di challenge karena kami juga menginginkan penegakan hukum ini kan berjalan baik, proper, profesional ya. Dan itu juga diamanatkan oleh Pak Jokowi berkali-kali. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru diseret, tapi juga orang yang bersalah malah dilepas. Ya, itu dan tiba-tiba maka kami juga membiarkan ini dengan waktu yang cukup. Cuma memang yang menarik adalah begini. Sebenarnya penyidik berkewajiban menjelaskan ya pasal apa yang dituduhkan, apa peristiwa yang dituduhkannya, bahkan itu ada di dalam surat panggilan biasanya gitu. Nah kalau mau didalami bisa juga sebenarnya pengacara itu berkomunikasi dengan penyidik mendalami maksud dari surat panggilan ini. Ya kita berharap gelar perkara kemarin, tapi ternyata tidak. Ya, tapi juga yang disayangin Bang kemarin yang kita kan sama-sama digelar. Justru beberapa teman-teman malah membahas perkara di Mabes yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara di Polda. Itu klaster 1, klaster 2 kan tidak. Terus ada lagi yang bicara ada laporan mau masuk nggak diterima. Itu kan nggak konteks, akhirnya nggak fokus. Tapi kalau fokus kemarin misalnya ini pasalnya apa sih, perbuatannya apa gitu ya. Sementara juga kan kami juga melaporkan peristiwa di dalam LP itu ya. Peristiwa dan juga, pasal. Ya ada peristiwa Bang. Peristiwa artinya apa yang membuat kami tercemar yaitu 31 objek yang tertera gitu ya. Dan 32 35 itu lebih kurang terkait dengan atraksi. Kami berpendapat atraksi yang dilakukan itu tidak sah sebagai digital forensik. Tiba-tiba orang yang menulis buku dengan referensi yang sangat bagus, coba lihat Jokowi's white paper itu. Tulisan Dr. Tifa itu bahkan dikatakan itu setara dengan doktor, bayangkan. Anda belum baca kan?
Rifai juga belum baca, coba baca Saya sudah bagiannya baca. itu. Oke. Ya kan? Ya. Bagaimana Oke, referensi-referensi dan Tapi lain terkait sebagainya. itu, justru kalau kami lihat yang kami laporkan lagi-lagi temposnya 22 Januari sampai 30 April. Di seluruh tayangan tidak pernah 3 orang ini mengklaim saya sedang meneliti, saya sedang melakukan penelitian akademis. Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Silakan buka, itu kan buktinya ada, tanggal-tanggalnya ada, dan sampai sekarang ini masih tayang. Bro. Mereka langsung menyerang. Bro. Ini palsu, ini nggak bener, ini palsu begitu kan. Bro, Bahkan yang namanya hukum kalimatnya, itu- mohon maaf, asingkan Jokowi, rusak kambangkan, sehingga kita lihat ini bagian dari kelompok Bang Egy yang kok menyerangnya brutal sekali, bahkan menggunakan alat bantu. Nah, lalu setelah kami laporkan, barulah ada isu baru bahwa mereka ini seolah-olah peneliti. Jadi kami sih menganggap soal penelitian ini adalah bagian dari upaya pembelaan. Bang. Gini, Jadi saya mohon izin. menghormati ya, Kita saya tidak mau motong begitu aja gini. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Ya, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.